Oke, sepertinya harga emas tidak bergeming teman-teman. Kemarin sempat reject di area 3249, tapi kemudian juga bawahnya reject juga 3206. Bahkan kalau tidak salah, 3206 ini adalah low yang tercipta di sesi Asia dan nyaris tidak ada atau bahkan tidak disentuh kembali di malam hari. Tapi kira-kira apakah malam ini atau mungkin hari ini akan kecenderungan turun di bawah 3200 atau sudah saatnya kita lakukan kembali dorongan ke atas? Ini adalah alasannya. Oke, seperti yang terlihat ini adalah grafik dari indeks DXY atau dolar yang kecenderungannya Anda bisa perhatikan persis dengan apa yang kita duga kemarin. So far so good ya. Jadi alasan utama kita melakukan aksi beli karena dolarnya mengalami pelemahan, dan itu yang mungkin kita masih tetap pegang sampai saat ini. Karena kondisinya sampai saat ini pun dia masih dalam tekanan turun. Oke, berarti kalau begitu weak dollar, yang artinya akan dimanfaatkan dengan sangat positif oleh emas ataupun bahkan currency lain. Di sisi lain ada permasalahan yang sangat serius juga teman-teman. Inilah kaitannya dengan nasib dari safe haven-nya emas. Kenapa dia tiba-tiba turun di malam hari? Karena ya case-nya adalah US Treasury-nya sudah mulai meredah, tidak lagi naik, dan Anda bisa perhatikan sebetulnya dari pasar obligasinya. Pasar obligasinya waktu itu terjadi penurunan gara-gara dia khawatir atau ada kepanikan akibat downgrade yang diciptakan atau yang diumumkan oleh Moody's. Jadi ingat ya, pedomannya adalah saat terjadinya penurunan ini, maka itu akan menguntungkan safe haven yang lain. Karena satu sisi pasar obligasi atau obligasi pemerintah Amerika adalah safe haven atau kita sebut saja safe atau aset yang paling aman di antara safe haven lainnya seperti emas ataupun bahkan Japanese yen. Nah, kondisi inilah yang membuat mendukung gap up yang terjadi kemarin pada emas. Nah, oleh karenanya kalau misalkan ternyata ini gap down dan kemudian terjadi penurunan atau tekanan turun, sebetulnya kalau misal kita perhatikan kan pergerakannya itu kita sempat melihat kemarin dia sempat turun kemudian dia rebound ya, jadi secara spesifik seperti itu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka yang terlihat dari posisi dari US Treasury-nya adalah sebaliknya. Dia justru mengalami kenaikan, lalu kemudian dia mentah kembali di malam hari. Jadi kalau misalkan tadi ada rejection dari bawah, dari obligasinya, sementara yield-nya itu adalah rejection dari atas. Nah, otomatis porsi safe haven pada emas itu sedikit berkurang, karena market kecenderungan beralih kembali kepada safe haven yang di sisi bond atau obligasi pemerintah Amerika. Oke, tapi secara keseluruhan bagaimana? Secara keseluruhan harusnya kita masih akan melihat kemungkinan potensi emas masih bisa naik gara-gara dolarnya melemah dan termasuk juga US Treasury-nya melemah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita akan dapatkan penyelesaian wave C atau justru di sini akan wave C-nya selesai kemudian kita asumsikan ini adalah equal dengan A sehingga kita lihat adalah potensi dari double top. Itu yang perlu kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Meskipun yang grafik daily bukan berarti dalam satu hari selesai ya, tapi kita akan lihat secara bertahap ke depannya. Oke, berarti kita sudah punya kesimpulan US Treasury tutup turun, kemudian dolar atau indeks dolar kecenderungannya juga melemah. Berarti kalau begitu alasan utama kita untuk melakukan pembelian dari pound sterling ya salah satunya dipicu oleh kekhawatiran yang terjadi pada dolar. Tentunya ini pula yang menguntungkan dari sisi pound sterling karena dia berhasil tembus dari sisi resisten trend channel. Oleh karena itu, kalau balik lagi dengan tren, maka ini adalah uptrend atau ya kita sebut saja dengan posisi dari bullish flag, lalu kemudian ini correctionnya dan akhirnya dia tembus. Berarti kelanjutannya adalah harusnya kita bisa berharap dia naik di atas 1.3440-an. Oke, kita lihat aja beberapa waktu ke depan apakah itu berhasil atau tidak. Satu sisi di grafik 4-nya juga diuntungkan tentunya ya. Kalau misalkan lihat dari pergerakan, maka inilah yang terlihat. Beberapa waktu terakhir dia selalu bertahan di area yang sama, kemudian tertahan di bawah zona resisten trendline, tapi kemudian dia tembus. Berarti untuk saat ini normalnya sih kalau misalnya kita lihat ini sudah ditembus, berarti kalaupun pullback yang terjadi tadi pagi ini sudah termasuk ideal ya. Jadi artinya secara agregat harusnya kita sudah mulai melihat status dia adalah uptrend. Ya, dan di sini kecenderungan untuk mengejar area 1.3440. So, saya masih pertahankan skema buy tersebut kecuali kalau di malam hari terjadi penguatan US dollar dan yang dikhawatirkan adalah terjadi penurunan di bawah area 1.3320 kemarin, kemudian dia akan turun di bawah 1.3270. Oke, kalau itu yang terjadi teman-teman, Anda boleh switch strategi menjadi sell. Kemudian untuk crude oil sendiri, kalau kita lihat dari sini mungkin areal kenaikan dan penurunannya tidak terlalu kelihatan ya. Karena kemarin kita sudah berada di sini, kemudian dia langsung turun, tapi kemudian dia sempat naik lagi dan juga kembali turun. Dan saat ini, kalau Anda lihat di sini kan ada kecenderungan untuk mulai kenaikan. Oke, bagaimana dengan nasib dari bearish flag-nya? Oke, ini bearish flag-nya. Kemarin kita sudah dapat singgungan ini, kemudian dia break dan tembus gitu ya. Cuman karena dia naik ke atas ini,
berarti ada keraguan juga. Tapi satu sisi teman-teman, coba lihat dari sisi areal yang hijau atau yang biru, Anda bisa perhatikan bahwa kenaikan kemarin itulah false signal, kemudian dia tertahan dan tetap bertahan di bawah areal trend channel. Oke, yang kedua, kalau Anda perhatikan dari garis merahnya, maka kecenderungannya Anda bisa perhatikan di situ, di sini pun kenaikan itu masih tetap bertahan di bawah resisten. Artinya, kembali lagi, kalau saya anggap ini sisi kritikalnya, maka sebetulnya yang sedang kita pantau bersama inilah areal di mana siap-siap untuk kembali dalam penurunan. Jadi itulah sebabnya saya tetap concernnya adalah tetap sell. Kecuali kalau ada terjadi perubahan, Anda boleh berubah strategi menjadi buy hanya kalau misalkan dia tembus 63.60 dolar atau tembus di atas 64 ya. Selama tidak terjadi penembusan di atas zona ini, maka kita masih tetap incar sell. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, kelihatannya juga itu mendukung untuk potensi penurunan kembali. Walaupun ya bisa dibilang doji candle ini yang agak membingungkan apakah dia akan naik ataupun turun. Tekanannya masih belum berkurang teman-teman. Nah, kemudian kalau lihat dari emas, sisi lainnya adalah pertama, kalau kita lihat dari area merah ini, sebetulnya 1, 2, 3, bahkan 4 hari terakhir kita sempat melihat ini tidak berubah banyak. Itulah sebabnya saya simpulkan ini masih sideways, walaupun dengan angka ekstrim yang paling bawah 3120, angka ekstrim yang kedua adalah 3160-an. Kalau misalkan dalam beberapa waktu ke depan kita tidak melihat areal itu, maka fix yang akan terjadi adalah bukan terkait dengan penurunannya, tapi melainkan dia akan sideways rata di situ sebelum nantinya dia akan memutuskan untuk kenaikan. Jadi yang perlu kita pantau bersama ke depannya, apakah akan terjadi seperti itu atau justru yang terjadi adalah secara bertahap nantinya dia malah turun. Nah, ini yang dikhawatirkan tentunya. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, di grafik keempat Anda bisa lihat posisinya masih tetap tidak bergeming dan ini juga persis dengan apa yang kita bahas. Saya masih tetap pertimbangkan ini adalah bullish flag ya. Dengan kondisi seperti ini, berarti kita harapkan harusnya sudah mulai bertahap mulai kenaikan dan nantinya kita akan lihat itu secara konsisten ya. Nah, cuman kalau lihat dari grafik H1 balik lagi posisinya masih juga belum banyak berubah. Saya tetap melihat ada peluang kaitannya dengan inverse head and shoulder. Jadi yang paling penting teman-teman, inverse head and shoulder itu baru akan terkonfirmasi kalau misalkan dia tembus di atas neckline. Kebetulan neckline-nya adalah yang miring ini ya. Anda bisa lihat di sini kemarin dia gagal tembus, berarti kita akan andalkan untuk hari ini. Dan itu berarti butuh konsistensi ataupun bahkan dukungan untuk penembusan sekitaran 3240-an. Nah, kalau misalnya lihat dari inverse head and shoulder, mungkin kita butuh penembusan di atas 3240 ya. Bagaimana dengan status penurunan ini? Dan ini sudah kita ingatkan. Ini adalah gap down atau gap up yang terjadi dari Senin, kemudian ini sudah ditutup teman-teman. Ya walaupun tidak sampai full ya, tapi ini ada 2/3 atau bahkan 3/4-nya sudah tutup gap. Berarti pada dasarnya ini adalah zona buy kita. Dan selama dia tidak tembus atau tidak terjadi penurunan di bawah 3170, Anda masih boleh buy. Nah, bagaimana kalau misalkan turun di bawah 3186? Oke, ini case-nya teman-teman. Kalau ternyata dia terjadi penurunan di bawah 3186, berarti kan dia artinya melebihi gap yang tercipta di hari Senin kemarin. Artinya, secara jangka pendek, Anda diperkenankan untuk ubah strategi menjadi sell dengan catatan hati-hati saat dia sudah sentuh 3170. Ini hanya dua ada kemungkinannya. Pertama, dia lanjut turun, berarti Anda boleh pertahankan posisi sell Anda. Atau yang kedua adalah rebound, karena berhubung inilah zona support kuat, psikologis kuat, sehingga akhirnya Anda diharuskan untuk keluar sebelum 3170 itu muncul. Berarti kalau gitu 3186 terlalu sempit untuk mencapai 3170. Tapi kira-kira kalau misalkan dimanfaatkan pun, maka Anda harus cermat dengan areal ini. Nah, tapi sebaliknya, kalau ternyata dia berhasil naik, katakanlah dengan area yang kita catat sekarang, maka harapannya dalam 1 atau 2 hari ke depan, kita akan melihat areal 3240 atau bahkan 3250 itu ditembus. Kalau itu yang terjadi, berarti kembali lagi ke dengan hitungan bahwa ini adalah status A, B, dan kemungkinan ini adalah C. Nah, posisinya selain itu adalah C, maka itu adalah potensi dari target inverse head and shoulder yang diperkirakan akan sangat-sangat panjang.